Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti sahabat? Penulis dan pengarang lagu Firsa Besari mengatakan, sahabat mencarimu ketika yang lain mencacimu. Mereka merangkulmu ketika yang lain memukulmu. Penulis dan penyair Khalil Gibran mengatakan, dalam manisnya persahabatan, biarkan ada tawa kegirangan, berbagi duka dan kesenangan. Karena dalam rintik embun, hati manusia menghirup fajar yang terbangun dan mendapatkan gairah kehidupan. Bagaimana dengan Amsal 17 ayat 17? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dan masih panjang lagi daftar yang dapat dibuat untuk menjelaskan apa arti sahabat dan persahabatan yang begitu indah dan mendalam. Ada kasih, pengertian, penerimaan, dukungan, baik dalam suka maupun duka. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 15 ayat 14 dan 15, Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Yesus menyebut murid-muridnya termasuk kita semua sahabat, bukan hamba. Relasi tuan dan hamba bersifat hierarkis, tinggi dan rendah. Sedangkan relasi sahabat bersifat setara. Hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, sedangkan sahabat tahu. Sebagai sahabat, murid-murid diberitahu oleh Yesus segala sesuatu yang telah didengarnya dari Bapa, yaitu Bapa mengasihi Yesus dan Yesus mengasihi murid-murid. Sumber kasih adalah Bapa. Yesus menerimanya dan memberikannya kepada murid-murid. Barulah murid yang telah menerima kasih Yesus diminta untuk saling mengasihi. Sahabat Yesus adalah orang yang melakukan apa yang diperintahkan Yesus, yaitu saling mengasihi. Mereka diminta untuk saling mengasihi sebab mereka sudah dikasihi oleh Bapa dan Yesus. Kata saling menunjukkan relasi kasih yang timbal balik di antara para murid, mengasihi dan dikasihi. Ukuran kasihnya pun sangat berat. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Jadi kasih bukan hanya dikatakan, melainkan dilakukan dalam pengorbanan demi kebaikan sahabat. Dengan demikian arti sahabat juga sangat mendalam, bukan hanya bersenang-senang, melainkan berkorban. Yesus sendiri menunjukkan bahwa ia melakukan apa yang ia katakan. Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menyelamatkan sahabat-sahabatnya. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara mengenal lukisan tangan berdoa. Tangan ini kelihatan berotot, tangan seorang pekerja. Lukisan sketsa ini dibuat oleh Albrecht Dürer, dan tangan ini tangan saudaranya yang bernama Albert. Mereka berasal dari keluarga miskin dan mereka berdua bercita-cita menjadi pelukis. Untuk mewujudkan cita-cita itu mereka membuang undi
untuk menentukan siapa yang duluan kuliah seni dan siapa yang harus bekerja di pertambangan untuk membiayai saudaranya yang sedang kuliah. Ternyata Albrecht yang kuliah, sedang Albert bekerja. Setelah menyelesaikan kuliah selama 4 tahun dan menjadi pelukis yang telah dikenal, Albrecht pulang ke rumahnya dan menyatakan, kini giliran Albert yang kuliah dan ia akan membiayainya. Namun Albert mengatakan, sudah tidak mungkin lagi. Jari-jarinya telah kaku, banyak yang pernah patah tulang dan menderita rematik karena kerja kerasnya di pertambangan. Albert telah berkorban untuk saudaranya. Saat Albrecht melihat Albert berdoa, ia melihat tangan-tangan yang telah berkorban bagi dirinya. Ia pun segera mengambil kertas dan membuat sketsa tangan berdoa, The Praying Hands, yang kemudian terkenal hingga kini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa pandemi sekarang ini, di tengah berbagai tantangan dan persoalan yang kita hadapi, maukah kita menjadi sahabat Yesus yang melakukan apa yang diajarkan Yesus, yaitu saling mengasihi? Kasih kepada sesama mungkin membutuhkan pengorbanan diri. Apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita, bentuknya mungkin berbeda satu sama lain. Mari kita melakukannya dengan sukarela dan sukacita sebagai sahabat Yesus. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, jabatan dan pekerjaan kita, kita semua dipanggil untuk menjadi sahabat Yesus yang saling mengasihi dan bersedia berkorban bagi sesama. Amin.